Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kan hingga saat ini kita masih bertemu ya dalam kondisi sehat walafiat dalam pembelajaran ekowisata pagi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya meminta pada ketua kelas untuk menyiapkan kelas dan memimpin doa. Silakan. Binan saya ambil alih untuk seluruhnya. Duduk siap gerak. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat gerak. Ya. Lapor siswa Rizky Janarkoanat Kaputra. Kelas 11B TKSD jumlah 25 kurang 2. Keterangan 1 sakit atas nama Muhammad Arkan Hakim dan 1 tanpa keterangan atas nama Ali Syarafi. Ya, terima kasih Rizky atas laporannya dan sudah memimpin doa di kelas. Ya, baik anak-anak, untuk pagi ini kita akan belajar mengenai atraksi ekowisata ya. Kalau kita mendengar atraksi pasti identik dengan sebuah pertunjukan ya, pertunjukan atau hal-hal yang dipertontonkan ya. Nah, dalam hal ini atraksi ekowisata itu adalah segala sesuatu ya yang nanti akan diperlihatkan atau ditunjukkan di suatu objek atau kawasan ekowisata. Baik anak-anak, pagi ini sebelum mulai pembelajaran kita akan melaksanakan pretest ya, materinya mengenai atraksi ekowisata. Bu sudah tayangkan di WA group tentang pretest ini, kemudian kalian bisa melihatnya di sini juga ya. Ini akan ibu tayangkan pretest terkait dengan, nah ini ya. Jadi soal mengenai pretest pagi ini ya, mengenai atraksi ekowisata, nanti bisa kalian kerjakan ya. Nanti akan ibu masukkan ke dalam penilaian untuk kompetensi dasar yang atraksi ekowisata ini. Seperti itu ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa Ibu. Siap, bisa Bu. Baik, berikutnya ya anak-anak. Kita sudah mempelajari berbagai materi di pertemuan kemarin ya. Kita sudah belajar mengenai apa itu ekowisata, kemudian bagaimana mengidentifikasi potensi, kemudian mempelajari manfaatnya juga ya. Manfaat ekowisata itu seperti apa. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai materi atraksi ekowisata ya. Ya. Jadi atraksi ekowisata ini masih di dalam KD yang sama, KD yang kita pelajari di pertemuan kemarin, yaitu mengenai kompetensi dasar menguraikan identifikasi potensi ekowisata ya. Ini ya, ini 3.1 ya, atau pengetahuannya. Kemudian untuk perampilannya itu adalah menguraikan, melakukan identifikasi potensi. Ya, jadi nanti materi yang ada di dalam kompetensi dasar di 3.1 di pengetahuan, kita akan belajar bagaimana melihat ya atraksi ekowisata ya. Dalam hal ini nanti kita melihatnya dari lokasi tempat tinggal kalian ya. Apa saja kira-kira atraksi yang bisa ditampilkan. Kemudian menjelaskan juga pengertian ya, pengertian atraksi, jenis-jenisnya, dan mendeskripsikan apa saja atraksi ekowisata yang bisa kalian jumpai di lokasi tempat tinggal kalian. Kemudian ini di KD 4.1 atau praktiknya kalian nanti akan mendiskusikan ya tentang apa saja atraksi yang berasal dari lokasi tempat tinggal kalian ya. Apa saja atraksi yang unggul yang kira-kira bisa disajikan dengan baik pada wisatawan. Nah, sebelum masuk ke materi,
Ada baiknya Ibu akan bertanya ya pada kalian, siapa yang masih ingat mengenai pengertian dari atraksi ekowisata? Siap, izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Atraksi ekowisata yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang ingin berkunjung ke suatu tempat daerah tujuan wisata. Ya, betul ya, atas jawabannya, Anissa. Jadi atraksi ekowisata itu adalah segala sesuatu yang berada di lokasi wisata ya, yang mempunyai daya tarik sehingga orang ingin datang berkunjung ya, untuk mengunjungi lokasi tersebut. Kemudian, apa yang dimaksud atau masuk ke dalam jenis-jenis atraksi ekowisata? Silakan. Siap, izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jenis-jenis atraksi wisata yaitu ada atraksi alam dan atraksi budaya. Ya, sudah cukup ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi kalau kita mendengar ya, jenis-jenis atraksi itu banyak sekali ya. Ada atraksi alam dan sosial budaya. Kalau atraksi alam itu ada vegetasi ya, vegetasi atau jenis tanaman, kemudian ada satwa, kemudian ada area perlindungan tertentu ya, misalkan di Taman Nasional ya, di Taman Nasional, di zona tertentu ya, seperti itu, dan lain-lain. Kemudian untuk yang sosial budaya, itu termasuk di dalamnya ada event ya, event budaya, seperti tari-tarian ya, kemudian ada bangunan bersejarah, seperti museum, candi, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi atraksi itu dibagi menjadi dua, ada alam dan ada sosial budaya. Yang ini nanti kalian akan cari ya, apa saja kira-kira atraksi ekowisata yang bisa kalian temukan di lokasi tempat tinggal kalian. Kalau misalkan itu ada di lokasi wisata, di sekitar tempat tinggal kalian, nggak apa-apa, disebutkan apa yang ada di situ atraksinya, apakah itu air terjun ya, atau mungkin gunung ya, atau mungkin area perlindungan tertentu ya, dan lain-lain. Kemudian ada juga misalkan tari-tarian adat, kemudian upacara adat, atau bangunan-bangunan bersejarah, misalkan di situ ada candi, museum, dan lain sebagainya. Nanti silahkan diamati anak-anak semua, apa saja yang ada di tempat tinggal kalian, sekitar tempat tinggal kalian, atraksi-atraksi ekowisata yang menarik, yang bisa disajikan. Ya. Kemudian ada yang tahu contoh atraksi itu apa? Contoh atraksi ekowisata, misalkan apa anak-anak? Saya izin menjawab, Bu, atas nama Saudara Fadila. Ya, silakan Suwendi. Contoh atraksi ekowisata alam adalah perbukitan, Bu, lembah atau tebing, air terjun, dan danau. Dan masih banyak lagi, Bu. Ya, itu atraksi dari kategori apa, Suwendi? Alam atau sosial budaya? Dari kategori alam. Iya, betul ya, dari alam. Tadi ada air terjun, gunung, dan lain sebagainya. Kemudian kalau budaya ya, sesuai dengan mungkin tempat tinggalnya Suhendi, misalkan di Jawa Barat ya, itu ada apa saja, misalkan di sini ada tari-tarian daerah ya, atau mungkin upacara-upacara adat tertentu yang dilakukan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu, ya, seperti itu ya. Atau mungkin dijumpai candi ya, candi-candi bersejarah, nah, seperti itu Suhendi. Terima kasih Suhendi atas jawabannya. Kemudian manfaat kita mempelajari atraksi ini ya, anak-anak, bahwa kita sebetulnya menjumpai berbagai banyak objek ya, atau daya tarik di setiap lokasi. Tidak hanya di tempat wisata, di sekitar rumah kalian pun ada ya objek yang bisa ditonjolkan ya, atau dimanfaatkan sebagai atraksi ya. Kalau di Kadipaten misalkan ada namanya Disbul ya, Diospheros Discalar ya. Nah, itu kan tidak dijumpai di semua tempat. Nah, seperti itu ya. Jadi uniknya pohon ini kita bisa gali lebih dalam lagi untuk dijadikan sebuah atraksi ekowisata yang menarik. Kalau Disbul ini menjadi daya tarik atau atraksi ekowisata di
SMK Kehutanan Kabupaten. Nanti kalian bisa mencari ya di sekitar lokasi tempat tinggal kalian itu apa saja ya atraksi yang menarik yang bisa dijadikan sebagai destinasi atau atraksi ekowisata yang menarik. Kemudian ada tidak anak-anak yang bisa menyebutkan contoh atraksi yang lain? Kan? Siapa? Siap, izin menjawab Bu atas nama Virgi Andrian Hermansah. Ya, silakan Virgi. Siap, saya pernah melihat tentang contoh atraksi yang terkait dengan budaya, seperti upacara adat Lampung yang bernama Gawi. Ya. Tradisi ini tujuannya yaitu sebagai bentuk perwujudan syukur karena telah diberi nikmat yang melimpah. Biasanya upacara ini dilakukan untuk merayakan ritual kehidupan, baik merayakan kelahiran, menjelang pernikahan, atau momen lainnya dalam kehidupan. Dan ciri khas lain dari upacara adat ini yaitu upacara ini dilakukan selama 10 hari berturut-turut. Jika yang lainnya seperti tari Sigap Pengutan, tarian daerah ini ditujukan untuk penyambutan tamu atau resepsi pernikahan. Siap sudah Bu. Iya, bagus sekali ya, Virgi ada jawabannya. Saya juga baru tahu ya adanya upacara ini ya. Nah itu mungkin dari tempat Virgi berasal. Nah itu menjadi referensi bagi kita semua ya. Ternyata di Indonesia itu berbagai macam atraksi itu ternyata banyak ya ragamnya ya. Nah itu dari sisi atraksi budaya ya. Jadi tadi sudah lengkap ya. Ini menyebutkan atraksi alam, kemudian Virgi menyebutkan atraksi dari sisi budaya. Nah, dari atraksi ini, Ibu harapkan bisa memacu semangat kalian untuk belajar ya, belajar untuk menemukan atau menggali lebih dalam tentang apa saja atraksi-atraksi yang menarik, yang unggul, terutama yang dipunyai oleh Indonesia ya, negara kita, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menayangkan materi mengenai atraksi ekowisata ya, sehingga kalian nanti lebih paham sebelum kita masuk ke dalam materi diskusi ya. Jadi ini ya anak-anak, atraksi ekowisata ya. Jadi kalau kita menyampaikan atau mendengar ya kata atraksi itu pasti di benak kita akan ada suatu pertunjukan ya. Kalau saya ya, kan itu ada atraksi satwa, misalkan gajah memberikan kalung ya pada pengunjung ya, atau dia bisa bermain bola layaknya seperti manusia, atau makaka vaskularis yang menampilkan atraksi misalkan naik motor ya, naik motor dukungan seperti itu, atau membawa payung dan lain sebagainya. Itu juga salah satu atraksi ya anak-anak ya. Jadi atraksi ini identik dengan pertunjukan. Kalau dalam hal ini atraksi ekowisata itu adalah pertunjukan baik alam ya ataupun budaya ya, sosial dan budaya masyarakat. Yang termasuk di dalamnya ada tari-tarian, upacara adat ya, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya atraksi wisata ini pengertiannya, atraksi wisata atau atraksi ekowisata ya, itu adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang ingin berkunjung ke tempat atau tujuan wisata ya tertentu. Ya, jadi kalau dia tidak menarik maka dia tidak akan mampu mengundang pengunjung itu untuk datang. Ya, jadi syaratnya atraksi ini bahwa dia mempunyai daya tarik, mempunyai keunikan, mempunyai keindahan sehingga layak untuk dinikmati oleh pengunjung. Kan orang berwisata yang dicari kan uniknya ya, indahnya ya, alaminya ya, suatu kawasan. Nanti kalau misalkan daya tarik ini tidak menarik hati pengunjung, maka dia bukan disebut sebagai atraksi wisata. Kemudian, Ibu akan memberikan video mengenai contoh atraksi ekowisata yang ada di Indonesia. Jadi di situ nanti ada keunikan alamnya dan juga keunikan budaya yang ada di sekitar kawasan. Berikut adalah videonya. Indonesia tanah air beta, laut dan lepas, pegunungan gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia,
rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Puja bangsa. Itu anak-anak ya. Jadi di samping ada landscape ya atau keunikan indahnya alam Indonesia, ada juga di situ tersimpan berbagai macam budaya ya, budaya yang berasal dari berbagai kawasan ya yang ada di Indonesia, gitu ya. Kemudian kalian juga bisa membaca referensi jurnal penelitian yang terkait dengan atraksi ekowisata. Nah, mana tahu nanti anak-anak memerlukan ketika menjumpai materi-materi yang ada di dalam diskusi ya, menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diskusi kelompok kelas kita hari ini. Nah, selanjutnya atraksi ekowisata ini ya mengutamakan tampilan karakteristik sumber daya alam yang sudah saya katakan tadi, menyajikan karakteristik atau tampilan sumber daya alam dan juga sosial serta budaya. Kemudian selanjutnya macam-macam atraksi ekowisata alam ya. Sini ada topografi. Topografi itu seperti ini ya, ada dataran tinggi di India ya, plateau di India. Kemudian ada iklim. Jadi ini ada musimnya bunga sakura misalkan di Jepang ya, itu bisa menjadikan daya tarik tertentu di sana. Kemudian atraksi budaya apa saja? Nah, itu di situ ada ya. Di sini ada tari-tarian daerah, upacara adat ya. Kemudian ini ada pesta apa ya? Sepatnya pesta lampion ya. Ini di Candi Borobudur. Selanjutnya Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini ya, dan juga untuk pembelajaran yang lain. Tata tertib dalam kelas harus kalian ikuti ya. Kalau kita metodenya dengan menggunakan Zoom, berarti sebisa mungkin kalian on kamera ya. Jadi menampilkan wajah kalian ya. Kemudian yang kedua penilaian ya, penilaian pembelajaran hari ini itu meliputi penilaian pengetahuan ya, kemudian penilaian sikap dan juga keterampilan ya. Itu ya. Kemudian jangan lupa untuk mendownload materi dan juga lembar kerja yang terkait dengan diskusi ini dari WA group yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian anak-anak semua, nanti berikut Ibu akan sampaikan contoh dari atraksi yang ada di sekitar lingkungan SMK Kehutanan Kadipaten. Ya, nanti akan anak-anak semua ikuti melalui Zoom ini. Nah, ini ya contoh dari atraksi ekowisata ya. Ini atraksinya sederhana, jadi ada anggrek di sini ya, ada berbagai macam anggrek di sini ya. Ada anggrek bulan, kemudian ada anggrek hitam ya. Cuman saat ini dia belum berbunga ya. Jadi nanti ketika berbunga itu akan lebih menarik lagi. Itu anak-anak ya contoh atraksi ekowisata yang kita ambil di sekitar lingkungan SMK. Demikian juga kalian nanti ketika di rumah menemukan misalkan ada anggrek, nggak apa-apa ya, itu bisa dijadikan sebagai atraksi ekowisata. Baik anak-anak, setelah tadi Ibu sampaikan beberapa materi mengenai contoh atraksi ya, yang tadi Ibu contohkan di lingkungan SMK Kehutanan. Tadi contohnya ada demlot anggrek dan juga demlot gunung parkit ya. Selanjutnya nanti anak-anak akan Ibu minta untuk melaksanakan diskusi kelompok berdasarkan kelompok yang sudah Ibu susun, yang sudah Ibu sampaikan di WA group ya, ada 3 kelompok. Nanti mendiskusikan beberapa hal. Diskusi kelompoknya ini yang pertama nanti menyebutkan atraksi ekowisata dari lokasi tempat tinggal kalian ya. Ini bisa atraksi dari alam atau bisa dari budaya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan bagaimana mengelola atraksi ekowisata ini. Itu anak-anak ya. Jadi diskusi kita hari ini seperti itu. Jadi setiap kelompok nanti menuliskan di lembar kerja peserta didik ya di LKPD ini. Nah seperti ini ya, bisa kalian lihat di sini. Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya, dan nanti Ibu bisa menilai
hasil diskusi setiap orang ya, seperti itu. Kemudian ini untuk penjelasan dari kompetensi dasarnya bisa dilihat di lembar berikut ini. Di kegiatan 1 yaitu mengidentifikasi atraksi ekowisata yang berasal dari daerah siswa, sudah disampaikan di sini ya, di papan tulis. Bisa atraksi alam dan juga atraksi dari budaya. Kemudian yang kedua, menganalisis pengelolaan atraksi itu. Bagaimana mengelola atraksi ekowisata ini akan menarik ketika disajikan kepada pengunjung. Seperti itu ya. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, silahkan dikirim filenya dalam bentuk PDF ke email ini ya, ke email yang sudah Ibu cantumkan di sini. Kemudian nanti untuk teknis diskusi, kalian bergabung ke masing-masing breakout room ya, di kelompok 1, 2, dan 3, sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu tentukan, selama kurang lebih 15 menit ya. Nanti selama kalian melaksanakan diskusi, Ibu akan melakukan pengecekan ya di setiap breakout room-nya, untuk memastikan keaktifan kalian selama melaksanakan diskusi. Baik, mungkin itu saja ya instruksi untuk melaksanakan diskusi ini. Selamat mengerjakan dan selamat bergabung dalam kelompok breakout masing-masing. Ya, kelompok 1 sudah mulai mengerjakan ya. Nanti waktu diskusi sekitar 15 menit. Nanti ketika kalian sudah selesai, silakan kembali lagi ke main room ya, kelas 11B. Nanti untuk saatnya kembali, nanti Ibu akan sampaikan melalui WA group. Seperti itu. Nanti kalian bisa melihat ya beberapa referensi yang berasal dari materi yang Ibu sudah sampaikan di WA group dan juga melalui Google Drive. Ya, seperti itu. Dan juga tadi ada referensi ya yang Ibu sampaikan dari jurnal penelitian yang sudah Ibu sampaikan melalui PowerPoint tadi. Nanti bisa kalian jadikan bahan untuk memecahkan permasalahan apa ya yang ada di dalam diskusi ini. Sudah jelas kelompok 1? Siap, jelas Bu. Ya, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, kalian sudah kembali lagi ke main room. Selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi ya, diskusi kelompok, mulai dari nanti kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Kelompok 3 ya, silakan disambung oleh Suhendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mohon izin memperkenalkan diri, saya Suhendi Alfadila dari kelompok 3 yang beranggotakan Jalaluddin Mahdi, Anisya Fitriani, Reja Naufal, Muhammad Faisal Tamami, Ketut Raica, Bibai Haki, Aditya Dimas, serta Rangga Prakarsa. Kegiatan 1, berbagai atraksi ekowisata apa saja yang dapat Anda temukan dari tempat tinggal kalian, baik itu atraksi alam dan atraksi sosial budaya. Yang pertama adalah atraksi alam, topografi, contohnya seperti kawah putih di Jawa Barat. Kedua, iklim nanti musim hujan. Ketiga, sumber air atau atraksi air terjun di Gunung Pelangi dan di Majalengka. Keempat, vegetasi, Rafflesia arnoldi di Sumatera. Yang kelima adalah areal perlindungan berupa kebun binatang Lembang dan Lembang Parks and Zoo. Serta untuk sosial atraksi sosial budaya seperti tempat peninggalan zaman batu, Candi Prambanan di Yogyakarta, tarian tradisional atau tarian daerah Jaipong berada di Jawa Barat, yang terakhir adalah upacara adat Ngaban yang bertepatan di Bali. Selanjutnya adalah kegiatan 2, bagaimana mengelola atraksi ekowisata ini agar menarik ketika disajikan kepada pengunjung. Yang pertama adalah menginventarisir semua atraksi ekowisata yang diketahui dari tempat tinggal peserta didik. Kedua, memilih mana yang termasuk dalam atraksi ekowisata, atraksi alam, dan mana yang termasuk atraksi sosial budaya. Sehingga nanti akan terpilih atraksi yang mempunyai keunggulan untuk dikembangkan. Dan yang terakhir adalah mengelola atraksi ekowisata tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kegiatan ekowisata, menyajikan atraksi ekowisata yang menarik, namun tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan sekitar kawasan. Sekian presentasi dari saya dan hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Suhendi Alfadila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suhendi atas penyampaiannya ya. Baik anak-anak, terima kasih atas penyampaian hasil diskusi kelompok yang sudah Ibu tugaskan ya untuk hari ini. Banyak sekali ya yang Ibu lihat, mulai dari atraksi alamnya, berbagai macam, kemudian atraksi budaya ya. Ternyata banyak juga ragamnya dari lokasi tempat tinggal kalian masing-masing. Sepertinya ada yang sudah mulai mengantuk. Karena udah mulai jam makan siang ya, jadi kalian mungkin sudah ada yang lapar. Baik, biar semangat. Ibu akan ajak sebentar ya untuk relaksasi agar tidak mengantuk. Ya. Kita akan melakukan senam sederhana aja ya di tempat duduk kalian. Bisa berdiri atau bisa duduk ya. Tangan di pinggang ya. Saya berdiri mencontohkannya, kalian bisa sambil duduk. Kemudian gelengkan ke kanan kepala kalian ya, ke kanan. Gelengkan kepala kalian ke kanan. Gitu. 2 kali ke kanan, kemudian 2 kali ke kiri. Ya. Oke. Mulai ya, Ibu ulangi biar sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bagaimana? Masih semangat atau tambah mengantuk? Siap, masih Bu. Masih apa? Masih semangat ya? Oke. Ya, mudah-mudahan dengan relaksasi yang sebentar tadi bisa membangkitkan lagi semangat kalian ya. Terima kasih atas partisipasi kalian terhadap pelaksanaan diskusi siang ini. Kemudian untuk hasil-hasil yang sudah kalian tulis tadi, silahkan nanti di-upload ya di email. Mungkin ada pertanyaan dari antara grup 1 atau kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tentang diskusinya? Cukup ya? Baik. Kalau tidak ada lagi, kita akan menyimpulkan hasil diskusi dari perwakilan 1 orang siswa. Silahkan menyampaikan. Siap, izin menjawab Ibu. Ya. Atraksi yang saya temukan di lokasi tempat tinggal saya ada seperti hutan pinus. Agar atraksi menarik ketika disajikan kepada pengunjung, maka kita harus memilih atraksi yang layak dan unggul dan mempunyai potensi pasar yang baik. Dan tentunya atraksi ini mencerminkan karakteristik daerah asal dan budaya masyarakatnya. Itu ya kesimpulan hasil diskusi hari ini, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi Ica ya atau Nikotutra Ica sudah menemukan ya sesuai dengan hasil diskusinya, hasil diskusi kelompok mereka. Kemudian untuk hari ini Ibu akan meminta salah seorang dari kalian menyampaikan apa saja materi yang sudah kalian pelajari dan mungkin apakah ada materi yang masih sulit atau susah dipahami oleh kalian. Silakan perwakilan dari siswa menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Siap, mohon izin menjawab Bu. Ya, silakan. Untuk materi yang kita pelajari hari ini adalah mengenai atraksi ekowisata. Mulai dari pengertiannya, apa itu atraksi ekowisata. Atraksi ekowisata merupakan sesuatu yang ada di dalam tujuan wisata yang merupakan suatu daya tarik agar orang ingin berkunjung ke suatu daerah wisata. Kemudian kita membahas mengenai jenis dari karakteristik ekowisata yang meliputi sumber daya alam, sosial, dan budaya. Kemudian terkait dengan pembagian atraksi itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada atraksi alam yang berupa topografi, iklim, dan lain-lain, serta atraksi buatan yang meliputi budaya masyarakat sekitar. Selanjutnya, kita juga belajar mengenai langkah persiapan dalam menyajikan atraksi ekowisata, mulai dari menginventarisasi, mendata semua objek yang ada di dalam wisata, kemudian menyusun perencanaan atraksi ekowisata, menguji coba atraksi ekowisata, serta pengelolaan atraksi ekowisata. Sekian Bu,
Terima kasih. Ya, terima kasih Sigri. Apakah ada materi yang masih kurang dipahami dari awal ya sampai saat ini? Ibu menjelaskan. Apakah Sigri ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Saya cukup, Bu. Maaf, Bu. Izin bertanya, Ibu. Oh ya, silahkan Rizky. Berdasarkan yang tadi Ibu sampaikan itu, pertanyaan saya seberapa besar sih dari pengaruh atraksi, aksibilitas, dan aminitas pariwisata terhadap kepuasan pengunjung di suatu tempat ekowisata? Dan aksibilitas dan aminitas itu apakah masih dalam satu konsep dari atraksi ekowisata sendiri, Bu? Seperti yang Ibu sampaikan tadi kan, saya menarik kesimpulan berarti atraksi ekowisata sendiri itu ada sesuatu yang dapat dilihat, ada sesuatu yang dapat dikerjakan, dan ada sesuatu yang dapat dibeli. Itu bagaimana, Bu? Apakah masih dalam satu konsep, Bu? Sedangkan di aminitas sendiri itu kan seperti mencakup sarana dan prasarana wisata, Bu, yang ditunjukkan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan demi kelancaran kegiatan pariwisata di suatu tempat ekowisata. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu dapat menyimpulkan beberapa hal bahwa atraksi ekowisata yang ada di Indonesia dan juga dari tempat kalian berada itu banyak sekali ya. Ibu tadi melihat ada hutan mangrove, kemudian ada upacara-upacara adat ya, kemudian ada hutan pinus ya, ada air terjun dan lain sebagainya ya. Yang kesemuanya itu mempunyai potensi yang bagus ya, yang dikembangkan dan layak disajikan bagi pengunjung. Nah, bagaimana kemudian mengelolanya? Ternyata mengelola atraksi ini ada berbagai macam ya, diantaranya dengan cara menginventarisir atau mendata ya, semua atraksi-atraksi yang mempunyai keunggulan ya, atau nilai nilai jual ya yang lebih dibandingkan dengan objek yang lain, kemudian dikelola dengan baik sehingga menciptakan ya sebuah atraksi ekowisata yang memang betul-betul layak disajikan bagi pengunjung. Kemudian untuk rencana pembelajaran minggu depan kita akan mencoba belajar mengenai menghitung daya dukung kawasan. Untuk hari ini kita cukupkan ya. Kemudian Ibu apresiasi untuk penyampaian diskusi dari 3 kelompok tadi sudah bagus semua ya, sudah lengkap semua. Namun yang paling bagus tadi adalah dari kelompoknya kelompok 2 ya, kelompoknya Triasmi ya. Nanti Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengunggah file hasil diskusi dalam bentuk PDF ke email yang sudah disediakan ya, ke email yang biasa kalian mengirim tugas. Seperti itu. Kemudian nanti Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran. Sudah Ibu sampaikan di grup ya, melalui Google Form, nanti kalian kerjakan, nanti Ibu terima paling lambat hari ini jam 17.00. Ya, nanti silakan dilihat di WA grup yang sudah Ibu sampaikan tadi. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga semua materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan untuk ketua kelas atau Rizky menyiapkan kelas dan memimpin doa penutup pembelajaran. Pimpinan, saya Wilali untuk seluruhnya. Duduk siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih Rizky. Cukupkan ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Silakan untuk lift dari meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak.